Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia dari kelas 3E Prodi Tumbuhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan presentasikan tentang mengubah paradigma masyarakat terhadap perlakuan hewan dengan menerapkan prinsip five freedoms atau 5 kebebasan. Jadi ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian. Apa sih five freedoms itu? Jadi five freedoms atau dikenal dengan 5 kebebasan merupakan sebuah prinsip ataupun seperangkat prinsip untuk mencapai kesejahteraan hewan. Mengapa five freedoms harus diterapkan? Jadi five freedoms itu menjadi sangat penting sebagai respon terhadap pemahaman yang berkembang tentang kesejahteraan hewan. Dulu, fokus utama dalam pemeliharaan hewan seringkali terbatas pada aspek produksi dan kesehatan fisik semata, kurang memperhatikan kebutuhan perilaku alamiah hewan. Jadi, penerapan five freedoms bukan hanya tentang memberikan kondisi yang layak, tetapi juga tentang menghargai kebutuhan emosional dan perilaku alami hewan sebagai makhluk hidup yang sentient atau mampu merasakan. Jadi, apa sih tujuan menerapkan five freedoms? Tujuan penerapan five freedoms pada hewan adalah agar mereka tetap dalam kondisi yang baik, sehat badan dan juga mentalnya, sehingga proses biologis dapat berjalan dengan lancar. Rasa nyaman saat hidup di alam dan dalam habitat yang sesuai untuk dapat menampilkan perilaku alaminya dengan leluasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih 5 prinsip five freedoms itu. Yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Maksudnya di sini adalah saat memelihara hewan ataupun ternak, kita harus bisa memastikan bahwa hewan tersebut memiliki makanan yang cukup dan juga minuman yang cukup, atau dalam hal ini dapat dikatakan ad libitum atau tidak terbatas. Terus yang kedua adalah bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, hewan ternak harus berada di area yang nyaman, serta terlindung dari sinar matahari langsung ataupun bebas dari hujan. Ruangan yang ditempati harus cukup sehingga membuat hewan bisa bebas bergerak. Selanjutnya adalah prinsip five freedoms yang ketiga, yaitu bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Maksudnya di sini pemilik hewan harus membawa atau memeriksakan peliharaannya secara teratur ke dokter hewan untuk mengecek kesehatan hewan tersebut, sehingga bisa meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, bebas mengekspresikan tingkah laku secara normal, yaitu menyediakan kandang yang cukup dengan kualitas yang baik dan teman hewan yang sejenis, sehingga dapat memperhatikan sosialisasi tingkah laku spesifik. Selanjutnya, bebas dari rasa takut dan stres. Menghindari prosedur ataupun teknik yang agresif, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit dan stres pada hewan. Hal tersebut harus dilakukan agar 5 prinsip five freedoms dapat terpenuhi. Adapun kesimpulan dari 5 prinsip five freedoms adalah prinsip five freedoms adalah kebebasan yang diterapkan oleh pemilik hewan, penyelamat hewan, tempat berlindung, peternakan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu satwa liar tidak boleh dijadikan hewan peliharaan karena kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi. Yang terakhir, five freedoms dibuat agar dapat menjadi pedoman sehingga hewan tidak menderita. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang five freedoms. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.